Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nursari Wayuni Sigalingging. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Siti Afika Rahma Manik, Nabila Syahara, Aulia Diananda, dan saya sendiri. Di sini, saya akan menyampaikan rekayasa ide yang kami buat berdasarkan mini riset yang telah kami lakukan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Jannah. Kami meneliti tentang perkembangan moral dan sosial pada anak. Nah, sebelum kita ke rekayasa idenya, mari kita membahas apa itu perkembangan sosial dan moral ini. Yang pertama, perkembangan sosial. Sebagai makhluk sosial, seseorang akan mengalami proses interaksi dan sosialisasi dengan makhluk lainnya. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai sebagai proses hubungan sosial atau jalinan interaksi anak dengan orang lain seperti orang tua, saudara, teman sebaya, hingga masyarakat secara luas yang dimaknai sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku dalam proses penyesuaian diri dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Yang kedua, perkembangan moral. Dalam pandangan teori psikoanalisa, perkembangan moral merupakan proses internalisasi norma-norma masyarakat dan dipengaruhi oleh kematangan biologis individu. Sementara teologi behavioristik memandang bahwa perkembangan moral merupakan rangkaian stimulus respon yang dipelajari anak berupa reward dan punishment yang sering dialami anak. Pada masa kanak-kanak, perkembangan moral masih dalam tingkat yang rendah, disebabkan oleh perkembangan intelektual anak belum mencapai titik di mana anak dapat mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar dan salah, dan tidak memiliki dorongan untuk memiliki peraturan-peraturan karena belum mengerti manfaat sebagai anggota kelompok sosial. Pada sekolah yang kami observasi, peserta didik di sana sudah memiliki perkembangan sosial dan moral yang baik. Dapat kami lihat pada perilaku mereka seperti ketika temannya kesulitan dalam memahami sesuatu, mereka langsung membantu temannya tersebut. Dan juga mereka hormat dan patuh ketika guru mereka memberi arahan. Mereka juga sering berbagi dengan sesamanya. Dan masih banyak lagi perilaku mereka yang menunjukkan sosial dan moral mereka sudah berkembang dengan baik. Namun, tetap saja masih ada peserta didik yang nakal dan berperilaku kurang baik. Maka dari itu, diperlukan berbagai cara untuk semakin meminimalisir perilaku tersebut. Nah, berikut kita akan masuk ke rekayasa ide yang telah kami diskusikan untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, kita membahas pengembangan sosial. Cara peningkatan potensi sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti belajar sosial. Belajar sosial berarti belajar memahami dan mengerti tentang perilaku dan tindakan masyarakat. Peserta didik diajarkan mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola nilai, dan tingkah laku di mana ia hidup. Selanjutnya, semua sifat dan kecakapan yang diperoleh dalam proses sosialisasi itu menjadi bagian integratif peserta didik dengan masyarakat. Proses seperti inilah yang dapat menumbuhkan kecakapan sosial pada peserta didik. Yang kedua, pembentukan kesetiaan sosial. Kesetiaan sosial dimulai dari keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Biasanya kelompok ini disebut dengan kelompok primer, di mana setiap anggota kelompok dapat berinteraksi secara langsung dan face to face. Kemudian kesetiaan sosial berkembang seiring dengan perkembangan kedewasaan peserta didik. Semakin dewasa peserta didik, semakin berkembang kesetiaan sosialnya kepada kelompok pekerjaan, kelompok agama, perkumpulan atau organisasi, baik kemasyarakatan maupun bangsa. Perkembangan yang lebih luas dan besar ini disebut lingkungan sekunder, di mana seluruh anggota kelompok mencerminkan seorang individu yang kompleks. Yang kedua, ada teknik pengembangan kecerdasan sosial. Teknik yang pertama itu adalah teknik sosialisasi. Sosialisasi melibatkan proses pembelajaran. Pembelajaran tidak sekedar di sekolah formal, melainkan berjalan di setiap saat dan di mana saja. Belajar atau pembelajaran adalah modifikasi perilaku seseorang yang relatif permanen yang diperoleh dari pengalamannya di dalam lingkungan sosial maupun fisik. Seseorang selalu mengucapkan salam pada saat bertemu orang lain yang dikenalnya. Perilaku tersebut merupakan hasil belajar yang diperoleh dari lingkungan di mana ia dibesarkan. Yang kedua, ada teknik space. Albrecht dalam bukunya The New Science of Success menyebutkan
5 elemen kunci yang bisa mengasah kecerdasan sosial kita, yang ia singkat menjadi kata SPACE. Terbagi menjadi 5 elemen. Elemen pertama yaitu kata S, yang merujuk pada kata situational awareness atau kesadaran situasional. Makna dari kesadaran ini adalah sebuah kehendak untuk bisa memahami dan peka akan kebutuhan serta hak orang lain. Elemen yang kedua adalah presence atau kemampuan membawa diri, meliputi etika penampilan seseorang, tutur kata dan sapa yang seseorang bentangkan, gerak tubuh ketika berbicara dan mendengarkan adalah sejumlah aspek yang tercakup dalam elemen ini. Setiap orang pasti akan meninggalkan impresi yang berlainan tentang mutu presence yang dihadirkannya. Elemen yang ketiga adalah authenticity atau autentisitas atau sinyal dari perilaku kita yang akan membuat orang lain menilai kita sebagai orang yang layak dipercaya atau trusted, jujur, terbuka, dan mampu menghadirkan sejumput ketulusan. Elemen ini amat penting sebab hanya dengan aspek inilah kita bisa membentangkan berjejak relasi yang mulia dan bermartabat. Elemen yang keempat adalah clarity atau kejelasan. Aspek ini menjelaskan sejauh mana seseorang dibekali kemampuan untuk menyampaikan gagasan dan ide secara renyah dan persuasif sehingga orang lain bisa menerimanya dengan tangan terbuka. Seringkali seseorang memiliki gagasan yang baik, namun gagal mengkomunikasikannya secara cantik sehingga atasan atau rekan kerja kita tidak berhasil diyakinkan. Elemen yang terakhir adalah empati. Aspek ini merujuk pada sejauh mana kita bisa berempati pada pandangan dan gagasan orang lain, dan juga sejauh mana kita memiliki keterampilan untuk bisa mendengarkan dan memahami maksud pemikiran orang lain. Selanjutnya kita akan membahas cara pengembangan moral pada anak. Ada beberapa aktivitas untuk pengembangan moral pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, berdoa untuk setiap kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak membaca doa, baik itu sebelum dan sesudah beraktivitas. Mulai dari ketika hendak makan, ke kamar kecil, mau tidur, dan lain sebagainya. Kita harus senantiasa bersabar untuk mengingatkan mereka untuk berdoa. Yang kedua itu berdoa bergiliran. Biasakan anak-anak untuk dapat bersabar menunggu giliran. Kebiasaan ini tentunya harus diterapkan tidak hanya di rumah saja, namun di setiap kesempatan, baik di mana saja, kapan saja, maupun di tempat umum lainnya. Yang ketiga itu melalui media permainan. Pada dasarnya, anak-anak suka bermain. Untuk itu, didiklah anak untuk bermain sambil belajar. Untuk itu, pilihlah permainan edukatif yang dapat merangsang perkembangan otak dan nilai agama maupun moral pada anak. Saat mereka bermain secara bebas, mereka dapat mengekspresikan dirinya tanpa ada paksaan. Untuk alat permainan edukasi ini, tidak perlu yang mahal. Bahkan kita dapat membuat alat permainan itu sendiri. Selain lebih mudah, juga lebih terlihat menarik di mata anak-anak. Misalnya dengan memasang puzzle, huruf abjad, angka, dan masih banyak lagi. Yang keempat itu ada mengajak anak ke pengajian atau tempat ibadah. Dengan mengajak anak ikut pengajian ataupun beribadah, itu dapat melatih kemampuan bersosialisasi pada anak. Tidak perlu sering-sering. Ajaklah jika memang mood anak sedang baik. Terkadang saat mood sedang tidak baik, anak akan rewel dan mengganggu Anda. Dan biarkanlah mereka mengenal tempat ibadah, hormat kepada yang lebih tua, belajar bersilaturahmi juga. Yang kelima ada membacakan buku. Dengan membaca buku, tentunya dapat melatih perkembangan otak anak dan memperbanyak kosakata pada anak. Pilihlah buku cerita yang bergambar menarik. Dalam menanam nilai moral dan agama pada anak, dibutuhkan strategi seperti kebiasaan dan pembelajaran. Pembiasaan merupakan cara yang efektif untuk membentuk perilaku sosial dan moral pada anak. Dengan latihan yang rutin dan sabar, juga pembiasaan, maka perilaku yang terbentuk akan relatif menetap. Contohnya dengan membiasakan anak menghormati orang yang lebih tua, maka anak akan memiliki kebiasaan yang baik dengan selalu menghormati kakak dan orang tuanya.
Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk pengembangan sosial dan moral pada anak-anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.